warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaim Amirul Ahmad Sodikin, NIM 202331023 dari kelas BK 1B Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS karya ilmiah, artikel ilmiah yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia di Dunia Internasional. Yang pertama, di bagian abstrak, bahasa Indonesia mempunyai kedudukan dan fungsi yang dapat berkembang dilihat dari beberapa pertimbangan. Pertama, kedudukan bahasa Indonesia dapat digunakan di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, fungsi bahasa Indonesia. Ketiga, perkembangan bahasa Indonesia. Empat, internasionalisasi bahasa Indonesia. Kelima, potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dan kedudukan bahasa Indonesia di negara sasaran. Yang kedua, di bagian pendahuluan berisi tentang pengertian bahasa Indonesia, potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Yang pertama, pengertian bahasa. Bahasa adalah faktor penting dari bagian kehidupan masyarakat penuturnya. Dalam masyarakat Indonesia, bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi di bagian kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Bahasa pertama yang berbahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Asal muasal bahasa Indonesia yang masih kita gunakan sampai sekarang. Bahasa Melayu adalah perantara sejak lama di Kepulauan Nusantara dan hampir seluruh Asia Tenggara. Yang kedua, di pengertian bahasa Indonesia. Pengertian bahasa Indonesia adalah salah satu dari bahasa dengan sejarah yang cukup panjang, baik lisan maupun tulis. Bahasa Melayu sudah ada di Nusantara sejak zaman kerajaan-kerajaan. Arifin 2008 menyatakan bahwa bukti bahasa Melayu digunakan di seluruh Nusantara ditemukan dalam berbagai batu tulis kuno. Yang ketiga, potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dapat dilihat dari beberapa faktor yang mendukung dan mempengaruhinya. Faktor-faktor ini berasal dari dalam bahasa yang disebut dengan faktor intrabahasa, dan dari luar bahasa biasa disebut dengan ekstra bahasa. Menurut Atmazaki 2011, persoalan menjadikan bahasa sebagai bahasa internasional atau bahasa peradaban di dunia tidak hanya terletak pada etnitas bahasa itu sendiri. Kebanggaan akan bahasa kita harus ditingkatkan. Selain itu, struktur dan pembacaan bahasa Indonesia yang sederhana membuatnya mudah dipelajari oleh orang asing. Yang selanjutnya di bagian kedua ada metode penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau library research. Yang dimaksud dengan studi kepustakaan ini terdiri dari serangkaian aktivitas dalam mengumpulkan data pustaka serta membaca jurnal yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Yang keempat, ada hasil dan pembahasan. Bahasa Indonesia merupakan keunikan yang ada di negara Indonesia. Bahasa Indonesia dari banyak bahasa di daerah di Indonesia dianggap sebagai bahasa pemersatuan. Bahasa Indonesia lebih mudah dipelajari dari bahasa lain jika dilihat dari asal-usulnya dan dibandingkan dengan bahasa lain di negara lain. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting seperti terkandung dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Bahasa yang berkedudukan sebagai bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Kedudukannya di atas bahasa-bahasa daerah lainnya. Selain itu, ada pasal khusus bab 15 pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama, di dalam kedudukannya sebagai bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, lambang kebangsaan nasional.
lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, antar budaya, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku, bangsa dengan latar belakang sosial dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan di Indonesia, bangsa Indonesia. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah bahasa perantara sejak lama di Kepulauan Nusantara dan hampir di seluruh Asia Tenggara. Alasan mengapa bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa penghubung dan bahasa perdagangan. Dua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa ini tidak dikenal tingkat bahasa. Seperti dalam bahasa Jawa itu ada ngoko dan kromo. Atau perbedaan bahasa kasar dan halus seperti dalam bahasa Sunda. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Internasionalisasi bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Bahasa Indonesia mudah dipelajari dan dikuasai baik oleh penutur asing maupun internasionalisasi bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Karena bahasa Indonesia mudah dipelajari dan dikuasai baik oleh penutur asli maupun asing. Sangat mungkin untuk menjadikan bahasa internasional. Menurut Subangu, beberapa bukti yang mendukung kemungkinan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional. Pertama, bahasa Indonesia menjadi kesederhanaan struktur. 2, jumlah penutur. 3, luas penyebaran. 4, minat warga asing terhadap bahasa Indonesia. 5, penggunaan bahasa Indonesia di situs WordPress. Selain itu, Subangun menyatakan bahwa meskipun ada banyak peluang untuk berkembang bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, beberapa masalah yang dihadapi juga sangat kompleks. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Yang pertama, rendahnya kemampuan bangsa Indonesia, rendahnya sikap bangga berbahasa Indonesia, dan rendahnya daya tawar politik dan ekonomi. Potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dapat dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama, faktor intrabahasa dan faktor ekstrabahasa. Faktor intrabahasa antara lain termasuk sistem bahasa. Bahasa Indonesia sudah mapan. Beberapa aspek bahasa Indonesia sudah diatur dan diatur. Bahasa Indonesia memiliki sistem ejaan yang mapan, yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EID. Pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah pedoman untuk menggunakannya. 2, faktor ekstra bahasa. Faktor ekstra bahasa dikategorikan menjadi 2, yakni faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung dan faktor yang tidak dapat mempengaruhi secara langsung. Faktor ekstra bahasa yang dapat mempengaruhi secara langsung adalah jumlah penutur bahasa Indonesia dan sikap penutur bahasa Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia merupakan kontribusi yang signifikan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, meskipun sebagian besar penduduk Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia secara aktif dalam kehidupan sehari-hari. Faktor ekstra bahasa merupakan faktor yang mempengaruhi secara tidak langsung. Contohnya adalah daya tarik kekayaan alam dan budaya di Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia di negara sasaran. Bahasa Indonesia salah satu sebagai mata pelajaran atau mata kuliah yang harus diambil di universitas adalah salah satu faktor yang paling banyak dibicarakan oleh guru.
Dari 23 negara sasaran, terdapat 18 negara yang memiliki aspek ini menurut gurunya. Di antara bentuk dukungan yang paling umum adalah upaya menyediakan tempat menginap bagi pengajar, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, korespondensi, dan adanya nota kesepakatan antara Indonesia yang mewakili KBRI dengan pemerintah negara setempat serta program pengajaran BIPA gratis. 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di sekolah dan universitas. Beberapa lembaga telah menetapkan bahwa bahasa Indonesia harus digunakan sebagai bahasa kedua dan bahasa pengantar, selain itu sebagai bahasa resmi negara. Ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa pilihan di sekolah atau universitas. Bahasa Indonesia karena menjadi bahasa pilihan mempunyai potensi yang sangat baik karena pembelajar bisa memilih sesuai jurusan atau peminatan, sehingga penguasaan bahasa Indonesia diharapkan menjadi pembelajaran jangka panjang. Yang terakhir di bagian kesimpulannya, bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi sebagai peran penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia karena merupakan bahasa resmi dan bahasa nasional. Bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar dalam pendidikan, pemerintahan, dan media massa, serta berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, identitas nasional, dan alat komunikasi antar budaya daerah. Bahasa Indonesia tidak hanya dijadikan bahasa resmi nasional, melainkan sudah berkembang menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai yang ada di Undang-Undang Republik Indonesia. Jadi, selama perjalanannya, bahasa Indonesia mengalami perkembangan pesat di dalam negeri dan menyebar ke luar negeri, yang mengakibatkan adanya peningkatan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional menjadi bahasa internasional. Sekian penjelasan mengenai artikel dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.